Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Semakin sulit mencari pekerjaan yang sesuai keahlian, ribuan anak muda serbu bursa kerja di Kabupaten Semarang. Melerai tawuran di depan Stadion Citarum, Semarang Timur, seorang warga malah jadi sasaran pengeroyokan remaja mabuk. Hari Anak Nasional tahun ini diperingati dengan berbagai keriaan, mulai dari lomba drum band hingga minum susu sapi bersama. Ya, petugas unit Resmo Polrestabes Semarang meringkus 6 tersangka kasus pengeroyokan di depan Stadion Citarum, Semarang Timur, Minggu dini hari lalu. Pengeroyokan yang terjadi akibat salah paham. Video yang beredar di media sosial ini merekam peristiwa pengeroyokan yang dilakukan sekelompok remaja bersepeda motor terhadap Surngudi Utomo, warga Purwodinatan, Semarang di depan Stadion Citarum, Semarang. Akibat penyerangan brutal tersebut, korban mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Pengeroyokan terjadi saat korban berupaya membubarkan tawuran dua kelompok remaja di lokasi kejadian. Satu kelompok berhasil dihalau, namun kelompok dari tersangka kesal sehingga beralih mengeroyok korban. Keenam tersangka seluruhnya warga Melati Baru, Semarang. Itu korban mencoba melerai, kemudian memberitahu supaya jangan membuat keributan di tempat ini. Nah, setelah korban memberikan larangan tersebut, para terpelapor ini, yaitu ada 10 orang pada saat kita amankan, itu tidak terima ditegur, sehingga menyerang korban ya, dengan cara melempari batu yang ada di seputaran TKP. Nah, selain dengan batu, ini juga menggunakan gesper. Ya. Akibat pengeroyokan tersebut, korban sempat terjatuh dan pingsan lalu dibawa ke Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Korban mengalami luka memar di beberapa bagian tubuh akibat gesper dan batu. Polisi sempat menangkap 10 orang dari kelompok pengeroyok, namun hasil pemeriksaan 6 orang dijadikan tersangka. Mereka mengaku saat kejadian dalam kondisi mabuk usai berpesta miras di sebuah tempat karaoke. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, sementara itu seorang pria tersangka pencurian sepeda motor di depan sebuah ruko di Kota Semarang ditangkap unit Reskrim Polres Ngalian. Tersangka ditangkap berdasarkan rekaman kamera pengawas. Pencurian sepeda motor oleh seorang pria terekam kamera pengawas di depan sebuah ruko di kawasan Jalan Abdul Rahman Soleh, Kalipancur, Kota Semarang. Penyebab mudahnya sepeda motor digondol maling adalah karena pemilik motor yang seorang mahasiswa memarkirkan motornya di depan rental komputer, lalu masuk ruko tapi lupa mencabut kunci motor. Melihat kunci kontak masih menempel, sang pencuri dengan mudah membawa kabur motor milik korban. Polisi yang mendapatkan laporan menangkap tersangka pencuri motor di sebuah warung kelontong tak jauh dari rumah tersangka di Baban Kerep, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Korban atau pelapor ini sedang melaksanakan atau kegiatan mengerjakan tugas di rental komputer, kemudian memarkirkan motor dengan kondisi kunci motor tertinggal di motornya. Selang beberapa menit setelah pelaku ini mengerjakan tugas di dalam rental itu, mendapati pada saat mau pulang motornya sudah kondisi tidak ada. Terus pulangnya melihat motor yang ada kuncinya, terus saya ambil. Jalan kaki kamu? Iya, naik truk sampah dari ujung sampai bawah. Oh, tidak sendirian? Sendirian. Terus saya bawa pulang, Pak. Rencananya mau dijual apa? Rencananya mau pakai sendiri. Saat
Selain meringkus tersangka, polisi juga menyita kembali sepeda motor milik korban. Atas perbuatannya, tersangka kini ditahan dan akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, sementara itu warga Kebumen ditangkap karena menjual konten pornografi anak di media sosial. Ia menggunakan keuntungan penjualan video untuk kebutuhan harian. Pria warga Kebumen ini ditangkap karena jadi pelaku perdagangan konten video pornografi anak di media sosial. Praktik ini terungkap usai ada laporan penyebaran konten pornografi yang melibatkan anak-anak. Dari hasil penelusuran itu, tim siber menemukan akun Facebook pelaku. Usai ditangkap, ternyata tak hanya video pornografi anak, tetapi juga ada yang diperagakan oleh orang dewasa. Bahkan ia membuat 3 akun Telegram untuk menyebarkan konten berbayar itu. Dari sini, mereka telah membuat suatu pemisahan ya. Ada satu akun VIP 1000K, ya 1000 ya, itu khusus untuk video-video porno dewasa. Kemudian ada VIP 300K, 300.000 ya, itu khusus untuk video-video anak kecil, anak-anak di bawah umur. Tapi ada juga ditambahkan adanya video akun grup Telegram Bocil, ya, Bocil ini juga sama, video-video porno dari anak kecil. Pelaku mengaku menyebarkan video pornografi sejak 2023. Ia mengaku konten itu ia dapatkan dari situs lain secara gratis dan menjualnya di 3 akun yang ia buat. Tindakan itu ia tiru dari akun lain dengan keuntungan 12 juta rupiah per bulan. Keuntungan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kini pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, sementara itu operasi patuh candi di Purbalingga menghadirkan wayang orang yang diperankan oleh polisi. Sosialisasi tertib berlalu lintas itu juga memberi hadiah dan hiburan bagi pengguna jalan. Menyulap diri menjadi wayang orang, anggota polisi lalu lintas Polres Purbalingga meramaikan alun-alun Kota Purbalingga. Ini adalah bagian dari operasi Patuh Candi yang fokus untuk menyosialisasikan tertib berlalu lintas. Baik pemotor hingga pemobil dihentikan lalu dicek kelengkapan surat kendaraannya. Setelah itu mereka dihibur sebentar lalu diberikan hadiah. Razia dengan mengedepankan humor ala wayang orang ini dipilih karena dinilai lebih diingat oleh pengguna jalan. Kami melaksanakan dengan media wayang supaya biar masyarakat lebih memahami lagi untuk apa yang kami sampaikan sosialisasi hari ini. Hadiah yang diberikan kepada pengguna jalan beragam seperti helm dan souvenir. Satlantas Polres Purbalingga mencatat ada 1.120 pelanggaran yang terekam Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE dalam 8 hari terakhir sejak operasi Patuh Candi. Mardianto melaporkan dari Purbalingga.